Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Labkesmas yang saya cintai, yang saya banggakan, pada hari ini telah hadir di podcast kami Bapak Marjunet, SKM MKes ya. MKes. Beliau adalah Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Palembang, yang mana nantinya akan masuk ke Regional 2. Regional 2. Dengan demikian inilah kita sedikit bincang-bincang terkait pengembangan Labkesmas ke depan. Nah, barangkali dari sini monggo silakan sekaligus memperkenalkan diri juga. Kira-kira Labkesmas ini ke depannya akan menjadi apa nih? Kita kan istilahnya di sini sambil bincang-bincang, sambil tukar pikiran untuk kemajuan kita bersama. Silakan Pak Marjunet untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Pri Agung. Sekali lagi mohon izin perkenalkan saya Marjunet. Saat ini masih dipercaya sebagai Kepala Satker BTKLPP kelas 1 Palembang yang masuk Regional 2 Labkesmas. Terkait dengan transformasi yang sedang digalakan oleh pimpinan kita di Kemenkes, di mana BTKL mau kelas 2 atau balai besar nantinya akan jadikan satu menjadi Labkesmas. Tentu kita laboratorium yang awalnya berbasis pada kesehatan lingkungan seperti BTKL ini, mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus siap bertransformasi. Dan saya kira ini merupakan kesempatan besar, peluang besar yang harus kita tangkap untuk menuju pada era kesehatan yang bisa melayani semua masyarakat. Nah, terkait dengan hal itu, Pak Agung dan kawan-kawan BBTKL Banjarbaru, kami datang dari unsur manajemen BTKL Palembang datang ke Banjarbaru, diantaranya tujuannya yang pertama jelas silaturahim ya, ketemu teman-teman BBTKL Banjarbaru, terus kemudian bertukar pikiran, berdiskusi, karena kami memandang BBTKL Banjarbaru tentu memiliki skop coverage area yang lebih luas dari sekedar BTKL Palembang maupun pengalaman-pengalamannya. Jadi untuk itu memang kami berterima kasih sekali Pak Agung dan kawan-kawan dari BBTKL Banjarbaru yang telah menerima kami dengan terbuka dan diskusi ya secara keluargaan dan kadang-kadang menjurus kepada manajemen dan teknis. Saya kira itu Pak Agung. Nah, sebaliknya juga mohon izin Pak Agung berikan kami, saya dan teman-teman dari BTKL Palembang, saya kira semacam sharing experiences ya dari apa yang Pak Agung dan teman-teman BBTKL Banjarbaru lakukan dalam tahap transformasi ini. Bagaimana sih sebenarnya kita dalam menyikapi memang sudah jadi yang tadinya cuma wacana, sekarang sudah jadi ketetapan. Nah, dalam rangka transformasi itu untuk BBTKL Banjarbaru, kira-kira peralatan dari sisi peralatan dan SDM kira-kira apa yang harus siapkan nih Pak Agung, biar nanti kami bawa ke Palembang ini. Ya, ini saling ini ya. Iya. Ya memang apa yang kita siapkan pertama adalah sumber daya. Sumber daya itu untuk menjawabnya semua dengan teknologi. Jadi sumber daya baik itu sumber daya dari peralatan maupun juga dari sumber daya manusianya. Yang tadinya memang kita sebagai laboratorium penguji di bidang teknik kesehatan lingkungan, nah dengan Labkesmas ini kita bukan cuma di lingkungan saja, tapi kita juga ke medis, ke manusianya juga. Nah, dengan demikian kita juga sekarang sedang menyiapkan mengidentifikasi sumber daya apa saja. Jadi peralatan-peralatan apa saja yang kita siapkan sesuai dengan standar, baik itu yang nasional maupun internasional. Kemudian sumber daya manusianya, baik itu dari kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian ketika nanti benar-benar Labkesmas ini kita berjalan, kita sudah siap, karena memang kita nggak boleh menunggu lama lagi, kita harus segera
mempersiapkan ini semuanya, dan ini sudah kita siapkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita udah bisa berjalan dengan baik. Itu barangkali itu yang kita siapkan. Semua peralatan kita juga yang paling utama Labkesmas ini adalah kita harus menyiapkan standar-standar itu sendiri, seperti ISO, misalnya ISO 13025, kemudian dari CAN, dari Akreditasi Nasional, itu semua kita harus kita siapkan. Intinya itulah kepercayaan publik masyarakat, dan kita bekerja untuk masyarakat. Oleh sebab itu kita harus siapkan untuk kepada masyarakat. Barangkali yang bisa kita siapkan itu. Dalam waktu dekat ini jadi bisa kita laksanakan segera ini, begitu Pak. Ya. Satu lagi Pak Agung, saya kira. Jadi gini, kalau saya ingin tahu kalau untuk BBTKL Banjarbaru itu fokusnya itu untuk penyakit yang berbasis lingkungan itu apa ya? Contoh begini, kalau di BTKL Palembang sekarang ini memang, dan dari kemarin-kemarin saya perhatikan programnya ini menyasar penyakit-penyakit yang berbasis pada entomolog, nyamuk gitu. Nah, pada minggu-minggu ini kebetulan ada kasus di salah satu wilayah kerja kami, jadi di salah satu kabupaten, dua kabupaten di Bengkulu, kasus DBD, dan ada penderita, dan kalau tidak salah ada yang meninggal, masih perlu konfirmasi. Jadi kalau di kami BTKL Palembang memang fokus pada program pemantauan DBD, filaria juga. Nah, kalau di Banjarbaru, di BBTKL Banjarbaru apa itu kira-kira? Ya, kita ada proyeksi kemampuan untuk memeriksa penyakit-penyakit ini. Contohnya kalau nanti ke depan di tahun 2000 sekarang nanti 2024, 2025, kalau sekarang kita ke filaria, Japanese encephalitis, mungkin ke depan kita akan menyiapkan untuk pemeriksaan untuk Legionella misalnya kan. Legionellosis. Nah, ini bagaimana nih penanganannya? Andai kalau misalnya ada teridentifikasi misalnya di hotel atau gedung yang terindikasi adanya Legionella, nah kita mengarah ke sana. Di tahun 2005 ada penyakit lain lagi, misalnya kita siapkan kayak sekarang ada leptospirosis misalnya, dan itu kita bertingkat. Dengan demikian itulah kemampuan kita selalunya kita tingkatkan. Jadi nggak cuma di satu penyakit saja, tapi di penyakit lainnya juga itu yang kita siapkan. Jadi emang sudah ada tren yang kapasitas yang kita siapkan untuk itu, dan kompetensi untuk pemeriksaannya sendiri kita disiapkan itu. Nah, itu Pak. Ya, barangkali itu yang bisa kita sedikit bincang. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa lanjut lagi lebih dalam lagi terkait dengan mungkin terkait dengan sistem informasi, mungkin saya kira juga terkait dengan yang lain-lain lah. Nah, satu kata kunci lagi, berarti BBTKL Banjarbaru sudah bisa dikatakan siap ready 100% untuk sebagai tier 4 regional 7 gitu. Kami juga menyatakan BTKL Palembang siap 100% untuk jadi Labkesmas masuk regional 2. Terima kasih Pak Marjonet atas kehadiran di sini. Terima kasih. Demikian tadi sahabat Labkesmas, kami dengan Kepala BTKL Palembang Pak Marjonet untuk hadir dalam podcast di Labkesmas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.